Nusa Tenggara Timur, salah satu provinsi kepulauan yang menyimpan berjuta pesona keindahan alam ciptaan Sang Halik. Keindahan alam pegunungan, padang savana, air terjun dan cantiknya pantai yang memanjakan mata, bahkan hewan purba komodo, semua ada di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Nusa Tenggara Timur patut berbangga karena NTT yang dulu dipandang sebelah mata oleh dunia luar mulai disulap menjadi New Tourism Territory. Wisatawan mulai berlomba-lomba untuk datang ke Nusa Tenggara Timur. Kebangkitan pariwisata Nusa Tenggara Timur menjadi perhatian pemerintah pusat. Salah satu pariwisata unggulan yang pernah menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia, yakni Komodo, tengah disulap menjadi satu-satunya pariwisata super premium di Indonesia. Sektor pariwisata menjadi prime mover pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah dan masyarakat mulai menyadari pariwisata mampu mendongkrak ekonomi karena merupakan sumber pendapatan yang tidak akan habis termakan waktu. Mewujudkan NTT menjadi New Tourism Territory, semua potensi pariwisata di setiap kabupaten mulai dikembangkan secara serius. Penataan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fokus utama. Konsep pembangunan daerah harus berjalan beriringan antara kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Lembata, salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mulai menggerakkan pembangunan daerah dari sektor pariwisata. Pemerintah daerah menjadikan pariwisata sebagai core sektor karena kabupaten dengan ibu kota Lewu-Leba ini memiliki beragam potensi wisata, baik alam, budaya, dan wisata buatan. Begitu banyak potensi yang ada di Kabupaten Lembata, baik itu potensi wisata alam, wisata budaya maupun bisa juga ada wisata buatan dan juga wisata bahari, dan ini menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Lembata. Nah, sehingga pemerintah melalui kebijakan dengan konsep pengembangannya itu adalah kita memilih model namanya Three Angel Line. Itu membagi daerah ini menjadi 3 bagian, ya, jadi 3 titik untuk kita mulai melakukan aktivitas pariwisata, yaitu di Batu Tara, volcano yang setiap 20 menit meletus. Nah, kemudian di Lamalera itu well catching, kita sebut well catching, dan juga travel fishing. Jadi di 3 ini mencakupi seluruh aktivitas, seluruh potensi, seluruh daya tarik yang ada. Sebuah tayangan untuk keluarga Indonesia, mengedukasi dan menginspirasi. Berbagi kebahagiaan bersama teman-temanmu yang berprestasi dan berbakat. Buah Hatiku Sayang, hadir setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keindahan alam yang memukau, petualangan penuh makna, keunikan budaya sungguh mempesona. Sajian khas Nusantara kaya akan rasa tradisional. Pesona Indonesia hadir setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Tradisi berburu ikan paus di Desa Lamalera yang dijadikan sebagai branding destinasi sudah sejak dahulu mengangkat nama Kabupaten Lembata dikenal seluruh dunia. Namun tidak itu saja potensi wisata yang ditawarkan di Lembata. Kini mulai lahir sejumlah destinasi baru. Bukit Cinta merupakan perpaduan antara wisata alam dan buatan yang akan memanjakan wisatawan yang berkunjung ke sini. Objek wisata ini menjadi ikon dari Kabupaten Lembata. Terletak di ketinggian, wisatawan akan disuguhkan pemandangan alam yang memukau ketika berada di Bukit Cinta. Dari sini, pengunjung dapat melihat keindahan Gunung Ile Boleng yang menjulang tinggi, pemandangan laut Selat Solor, dan mata akan dimanjakan dengan hamparan perbukitan yang hijau. Penataan Bukit Cinta masih terus dilakukan. Destinasi wisata ini akan lengkap dengan museum mini, permainan flying fox, serta lokasi take off untuk pecinta olahraga para layang. Berbagai spot foto menarik juga telah disiapkan di lokasi wisata ini. Di titik tengah Bukit Cinta, berdiri kokoh tulisan Lembata berukuran besar dengan warna merah cerah. Ini merupakan identitas dari Lembata yang bisa langsung terlihat oleh wisatawan saat menyeberang dari Larantuka menuju ke Kabupaten Lembata. Pembangunan destinasi pariwisata prioritas di Kabupaten Lembata harus ditopang oleh objek-objek wisata pendukung. Pemerintah Kabupaten Lembata memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata di desa masing-masing. Dengan ketentuan, pengembangan wisata berbasis desa harus memberdayakan masyarakat lokal. Nah, itu kita mendirikan rest point. Jadi kalau menuju ke Lamalera ada sekian rest point. Ada juga menuju ke titik-titik lain sampai dengan diving dan lain-lain juga ada banyak rest point. Dan sekarang ini sudah dikelola oleh desa itu sendiri. Nah, ini yang membuat core pariwisata ini kan diangkat menjadi sektor dominan yang ada di Kabupaten Lembata, didukung oleh sektor pertanian dan sektor perikanan dan sektor lain-lainnya. Dengan kita tetapkan pariwisata sebagai core sektor, seluruh aktivitas sektor itu seluruhnya harus mendukung pariwisata, termasuk infrastruktur jalan dan lain-lain. Pantai Lewo Lane di Desa Lewo Lane,
Kecamatan Lebatukan adalah salah satu objek wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah desa Lewo Lane. Lokasi ini telah ditata dengan sangat cantik. Bangunan-bangunan lopo di tepi pantai seakan kontras dengan pemandangan laut dan gunung Ile Ape di hadapannya. Di pantai Lewo Lane, pengunjung akan menjumpai banyak pedagang lokal yang berjualan makanan khas desa Lewo Lane, yakni ketupat dan ikan panggang. Karena selain berbagai objek wisata, Pantai Lewo Lane juga merupakan rest area bagi pengendara yang hendak bepergian antar kecamatan. Pemerintah Desa Lewo Lane memanfaatkan peluang ini untuk menghidupkan ekonomi warganya. Hasilnya pun sesuai dengan harapan. Ekonomi warga semakin meningkat. Bahkan ada yang bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Dengan usaha ini tanpa suami. Suami sudah meninggal dari tahun 2004. Dengan anak masih SD. Alhamdulillah dengan jualan ini bisa membiayai anak. Yang pertama sudah dapat gelar sarjana. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata sama halnya dilakukan oleh pemerintah Desa Pasir Putih dengan objek wisata andalannya, Pantai Mingar. Harapan masyarakat untuk hidup lebih baik perlahan mulai terwujud semenjak adanya penataan pariwisata di desa. Nanti di beberapa sudut itu kan masih dibangun tempat penambahan untuk kuliner. Lalu di pintu masuk itu nanti rencana dibangun UKM, perkiosan. Sehingga nanti dibuat kerajinan tangan segala macam yang dari masyarakat itu yang kita tempatkan mereka di situ. Nah, masyarakat semua antusias, mereka merasa terima kasih dengan pemerintah desa karena dengan adanya wisata ini mereka sudah terbantu. Yang tadinya bisa mendapat uang 1-2 rupiah untuk bisa bayar iuran desa dengan iuran gereja sudah terbantu. Jadi mereka berasa terima kasih sekali untuk pemerintah desa. Kalau kemarin-kemarin kami itu rasa setengah mati juga Ibu. Tapi adanya Bupati bisa buka pariwisata, kami sekarang sudah Desa Pasir Putih, kami masyarakat miskin bisa rasa senang. Karena tiap hari ada kala pengunjungan banyak, kami dapat banyak juga. Kalau 1-2 berarti hanya 1-2 sen saja. Tapi kalau pengunjung banyak berarti bisa dapat satu hari bisa 400, 500. Kalau tidak berarti batasnya 200 ke atas.
Secara tidak langsung, masyarakat menaruh harapan besar untuk mengubah nasib mereka dari upaya pemerintah menjual keindahan hamparan pasir putih dan ombak pantai utara Flores yang tidak akan habis sampai kapanpun. Geliat pembangunan pariwisata di Kabupaten Lembata secara perlahan dan berkelanjutan telah mengubah wajah kabupaten yang dulu dikenal dengan nama Lomblen ini. Mulai dari awal itu sampai sekarang ada peningkatan, Ibu. Dan sangat bermanfaat juga untuk masyarakat yang ada di sini, Ibu. Khususnya ekonomi juga bisa naik. Tapi dari sisi kebersihan mungkin ada perhatian lagi dari pemerintah. Terus stand-stand untuk yang jual nih, Ibu. Yang jualan mungkin diperhatikan sehingga dilihat rapi begitu, Ibu, orang jual. Dari sisi penataan mungkin ada peningkatan juga, Ibu. Awal-awal kan biasa saja tapi mulai ada penataan seperti ini yang itu, Ibu. Ya. Buat yang lebih bagus lagi, Bu, untuk pantai ini tuh, Ibu, dibuat taman kah, tempat-tempat permainan tuh, Ibu, sehingga bisa menarik lebih banyak lagi yang datang berkunjung di pantai ini. Fokus pembangunan tidak saja terjadi di pusat kota Leoleba, tetapi merata hingga ke tingkat desa. Pariwisata yang dijadikan prime mover pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi ditopang dengan sektor lain seperti pertanian, kelautan, dan yang terpenting adalah infrastruktur. Mendukung kita ya membelanjakan ya, jadi kegiatan dilakukan oleh masyarakat desa, fasilitas-fasilitas seperti amenities dan lain-lain itu dilakukan oleh pemerintah kabupaten, sharing cost-nya dengan pemerintah desa. Jadi ini kerjasama antara desa dan pemerintah kabupaten, dan ini kita sudah lakukan. Sudah ada beberapa titik yang memang sudah berjalan. Saat ini kita lagi pengembangan ke titik-titik yang lain. Kita memberikan pengembangan pariwisata, daya tarik wisata yang ada di desa itu dikelola oleh desa sendiri dalam rangka mendukung 2 daerah strategis pariwisata. Pariwisata di NTT harus dibangun dalam konsep yang komprehensif yang mencakup 5A, yakni terkait atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenities, dan awareness. Lembata memiliki Lamalera yang sudah menjadi destinasi yang atraktif, mampu menarik perhatian dunia. Aspek amenities diharapkan bisa bertumbuh melalui inisiatif warga setempat untuk menghadirkan kuliner bagi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Lembata. Nasi bakar ikan teri. Hujan campur asap jadinya.
Untuk mendukung hal itu dibutuhkan kesadaran, awareness dari warga maupun pengelola atau pemerintahan lokal untuk memanfaatkan sektor pariwisata, termasuk dengan menjaga kebersihan serta menjaga kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan. Jika pariwisata Lembata dibangun dengan melibatkan peran serta masyarakat, dapat dipastikan harapan pemerintah akan terwujud, menjadikan pariwisata sebagai jembatan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.